Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga rekan-rekan mahasiswa dan kita semuanya kabarnya sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini, di video konten digital pertama, saya akan membahas tentang gerakan sosial sebagai kekuatan perubahan sosial. Baru-baru ini kita mengetahui, kita mendengar, melihat, bahkan mungkin dari kita ada yang menjadi pelakunya langsung, ya menjadi agennya langsung dari sebuah fenomena ataupun realitas dari gerakan sosial itu sendiri. Di mana salah satu goals ataupun tujuan dari gerakan sosial itu adalah untuk mencapai ataupun mendapati terjadinya sebuah perubahan, ya, social change, perubahan sosial. Sehingga tema kita pada hari ini sangat up to date sekali, ya, yaitu gerakan sosial sebagai kekuatan perubahan sosial. Jika kita kaitkan dengan apa yang sedang terjadi, khususnya di negara kita Indonesia dan di beberapa belahan negara lain yang kondisi negaranya ataupun masyarakatnya masih senantiasa melakukan yang namanya pergerakan sosial untuk mendapatkan sebuah perubahan. Kita mulai dari gerakan sosial di kalangan agent. Istilah agent tentunya bukan hal ataupun istilah baru ya bagi kita ya. Agent ini artinya pelaku ataupun aktor. Dalam gerakan sosial itu ada yang namanya agent utama. Di mana agent utama dari perubahan sosial itu menurut Adamson dan Borgo ialah gerakan massa dan konflik yang ditimbulkannya. Jadi agen utamanya itu adalah individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang bersatu ataupun termasuk di dalam gerakan massa tadi, yang membentuk massa ataupun sekumpulan orang yang melakukan gerakan sosial tadi. Dan tentunya kita juga harus melihat konflik yang ditimbulkannya. Sebesar apa konflik yang ditimbulkan, sebesar apa keadaan chaos yang ditimbulkan, ya, hiruk pikuk dan riuhnya kondisi pada saat itu yang ditimbulkan dari gerakan sosial yang dilakukan oleh sekumpulan orang tadi, oleh gerakan massa tadi. Nah, ada dua kriteria. Yang pertama adalah perubahan itu bisa terjadi dari atas yang artinya berasal dari kalangan elit. Artinya di kriteria yang pertama mengatakan bahwa perubahan itu bisa terjadi dari atas. Artinya berasal dari kalangan elit yang berkuasa. Lalu kriteria yang kedua, perubahan itu bisa saja terjadi, ya, atau mungkin saja diinginkan oleh agen-agen tertentu. Ya, namun pastinya tetap memunculkan efek, ya, efek ataupun dampak dari terjadinya gerakan sosial tersebut. Kita lihat tentang gerakan sosial dan modernitas. Setelah masuknya era modernisasi, era modern, sepertinya semakin banyak nih gerakan-gerakan sosial. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa kenapa ya semakin modern zaman kita justru semakin banyak gerakan-gerakan sosial yang terjadi. Ya. Pada umumnya dominannya adalah gerakan-gerakan sosial yang menolak, ya, ataupun menentang terhadap kondisi tertentu yang terjadi pada saat ini. Bukannya semakin modern era kita, ya, maka semakin baik kehidupan kita gitu ya. Kalau pada era klasik wajar saja terjadi gerakan sosial karena masyarakatnya belum modern, ya, masih sangat tradisional, masih sangat hierarki, ya, pada sistem-sistem kerajaan feodal dan lain sebagainya. Ya.
sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan, ketidakadilan, penindasan, sehingga wajar kalau terjadi yang namanya gerakan-gerakan sosial. Namun di era modern ini, di era modernitas, ya, kenapa justru sepertinya semakin banyak terjadi yang namanya gerakan-gerakan sosial? Apakah justru era modern ini menunjukkan bahwa kondisi kita semakin tidak baik-baik saja dibandingkan dengan kondisi sebelum modern? Nah, kita akan lihat. Nah, berikut ada beberapa alasan yang menyebabkan gerakan sosial di zaman modern. Sehingga di zaman modern ini, gerakan sosial ini justru lebih menonjol dan lebih signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, angka terjadinya gerakan sosial semakin meningkat. Secara kualitas, mode, tipe, ya, lalu kemudian motif dan bentuk cara gerakan sosial itu dilakukan ini juga semakin bervariasi. Kita lihat dari yang pertama, ya, tema Durkheim menyebutkan kecenderungan kepadatan penduduk di kawasan sempit itu terjadi bersamaan dengan yang namanya urbanisasi dan industrialisasi tentunya, ya, sehingga ini menghasilkan kepadatan moral penduduk yang besar. Ya, jadi karena terjadi bersamaan, ya, antara urbanisasi dan industrialisasi di suatu kawasan tertentu, sehingga terjadi yang namanya kepadatan moral penduduk. Kalau kepadatan penduduk sudah pastilah, ya. Nah, di sini lebih kepada kepadatan moral penduduk yang besar. Apa maksudnya kepadatan moral penduduk? Karena tadi penduduknya semakin padat, ya, bahkan banyak penduduk yang datang dari berbagai penjuru dari luar daerah sebelumnya, sehingga penduduk tersebut berkumpul pada satu tempat dengan background ataupun latar belakang penduduk yang berbeda-beda. Dengan background latar belakang moral penduduk yang berbeda-beda. Ini yang disebut sebagai kepadatan moral penduduk. Berikutnya kita lihat tonis. Ya. Tema tonis menjelaskan bahwa atomisasi dan isolasi individu dalam Gesellschaft yang bersifat impersonal. Ini yang menjadikan gerakan sosial di zaman modern ini lebih menonjol dan signifikan. Ya, karena ada atomisasi ataupun pengecilan, atom itu artinya kecil, ya. Atomisasi, pengecilan, dan isolasi terhadap individu dalam Gesellschaft yang bersifat impersonal. Sehingga ada beberapa personality, ya, beberapa individu yang kemudian merasa dirugikan, ya, oleh keadaan tertentu, sehingga mereka memicu mereka untuk melakukan yang namanya gerakan sosial. Berikutnya Marxian. Ya, tema Marxian itu menjelaskan tentang terjadinya ketimpangan sosial. Khususnya ketimpangan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Misalnya dengan perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestis yang sangat tajam. Ya, kalau kita melihat di era modern sekarang, justru perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestis ini justru semakin tajam. Kalau di era klasik, perbedaan-perbedaan seperti ini, ya kita dapat melihat bahwa wajar-wajar saja. Karena misalnya kekayaan, kekuasaan, dan prestis itu adalah dimiliki oleh elit-elit tertentu, misalnya raja, para bangsawan, dan lain sebagainya. Sekarang, ya, di era modern sekarang, walaupun sudah berubah sistem pemerintahannya misalnya, walaupun masih ada yang menggunakan sistem kerajaan, ya, namun tercipta muncul raja-raja kecil tadi, yang justru jumlahnya semakin banyak, yang kemudian mereka memegang power kekuasaan terhadap kekayaan, kekuasaan, dan prestis. Misalnya sekarang, ya, ada pengusaha ataupun elit-elit politik tertentu yang kemudian memperlihatkan masih terjadinya ketimpangan sosial yang justru belum pernah terjadi sebelumnya. Berikutnya dari Weberian. Ya, kalau tema-tema Weberian ini melihat tentang transformasi demokrasi pada sistem politik, di mana transformasi demokrasi sistem politik itu membuka peluang bagi tindakan kolektif pada masyarakat.
Sehingga wajar gerakan sosial itu dilakukan dengan kuantitas individu yang sangat banyak. Karena dia merupakan tindakan kolektif massa rakyat. Ya. Karena terjadinya transformasi demokrasi dan sistem politik pada suatu negara. Berikutnya ada tema-tema Comte dan Saint-Simon ya, yang melihat atau menekankan kepada modernitas itu sendiri, khususnya pada penaklukan, adanya kontrol, adanya dominasi, hingga kepada manipulasi terhadap kenyataan ataupun realitas yang terjadi. Kalau di negara kita misalnya masih sangat sering sekali tersebarnya isu-isu hoax, ya, hal-hal yang kita sulit nih mengetahui tentang kebenarannya. Oh ini benar atau enggak ya, gitu ya. Berita ini, isu ini benar atau tidak ya? Atau justru benar tetapi dimanipulasi menjadi tidak benar? Atau sebaliknya, ini yang tidak benar, ini realitasnya tidak benar, tapi dimanipulasi menjadi seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini masih sering terjadi sekali di negara kita. Nah, berikutnya kita melihat alasan yang berikutnya, masyarakat modern itu mengalami yang namanya peningkatan pendidikan dan mempunyai kultur umum. Sehingga ketika semakin meningkat pendidikan masyarakat, ini semakin menjadikan masyarakat itu lebih berpikir, lebih kritis terhadap apa-apa saja yang terjadi di lingkungan sosialnya. Ya, sehingga sangat memicu sekali terjadinya gerakan-gerakan sosial yang sangat signifikan. Hingga kepada kemunculan dan penyebaran media massa. Ya. Sekarang media massa sudah sangat menjamur sekali. Ya, pemberitaan di mana-mana bisa kita dapatkan dalam hitungan detik. Ya. Sehingga ini menyebabkan gerakan-gerakan sosial di zaman modern ini menjadi lebih menonjol dan lebih signifikan. Nah, tadi kita menyinggung nih tentang Gesellschaft. Ya, kita menyinggung tentang Gesellschaft. Nih, ya, tema-tema tonis di mana ada terjadi atomisasi dan isolasi individu dalam Gesellschaft. Nah, ini kita refresh lagi. Jadi Gesellschaft itu adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan atas dasar kepentingan. Sehingga kalau ada suatu perkumpulan yang anggota-anggotanya berhubungan atas dasar kepentingan, ini sangat lebih mudah lah di dalam melakukan sebuah aksi ataupun gerakan sosial. Karena ada dasar kepentingan yang sama yang ingin mereka capai. Misalnya dasar kepentingannya apa? Merubah sistem tertentu, misalnya merubah nilai-nilai tertentu, apapun yang menjadi kepentingan mereka. Ya. Nah, setelah kita melihat tadi beberapa alasan mengapa kemudian gerakan sosial itu justru lebih menonjol dan lebih signifikan ya terjadi di era modern, kita juga akan melihat bagaimana dinamika internal dari gerakan sosial itu sendiri. Di mana kita melihat bahwa semua gerakan sosial itu berasal dari kondisi historis khusus. Artinya, ada kejadian khusus, ada kondisi khusus pada suatu tempat dan waktu tertentu yang kemudian mendorong terjadinya gerakan sosial. Ini yang disebut sebagai kondisi historis khusus. Berikutnya, ada kejadian yang tidak signifikan, ya, menutup awal karir gerakan dan mulai tahap mobilisasi. Ada awal ataupun pemula dari gerakan sosial tersebut yang kemudian mulai dan melalui tahapan mobilisasi. Ya, terjadi pergerakan massa, mobilisasi massa kepada tempat dan waktu tertentu untuk melakukan gerakan sosial tersebut. Nah, mobilisasi ini tentunya membuka tahap pertama ya dalam perkembangan gerakan. Karena gerakan sosial itu akan mulai memiliki power ketika sudah mulai terjadi ataupun dilakukan yang namanya mobilisasi. Ya. Sudah mulai terjadi mobilisasi, ada mobilitas massa, nah baru kemudian
gerakan sosial itu memiliki power. Yang sebelumnya mungkin masih tahap perencanaan, ya diskusi, membangun kelompok, anggota-anggota. Nah, ini kan biasanya sifatnya masih laten, ya tidak terlihat. Tapi ketika sudah terjadi mobilisasi massa, anggota-anggota ini sudah manifest sekali, sudah nyata terlihat bahwa gerakan sosial itu akan terjadi. Nah, ada dua kemungkinan dalam tahap terakhir dalam terjadinya gerakan sosial ini. Ya tentunya bisa sukses dan bisa tidak. Suksesnya seperti apa? Ya tentunya tujuan gerakan sosial mereka tercapai. Kepentingan yang ingin mereka dapatkan tercapai, yaitu gerakan sosialnya sukses. Sedangkan gerakan sosial yang belum sukses itulah gerakan sosial yang kemudian aksinya, perilakunya, tindakannya belum mendapatkan hasil ataupun tujuan yang ingin mereka capai, yang mereka inginkan. Nah, berikutnya juga kita akan melihat nih bagaimana dinamika eksternal gerakan sosial. Kalau tadi dinamika internal ya dari dalam massa gerakan sosial itu sendiri, nah, berikutnya dinamika eksternal dari gerakan sosial itu. Di mana dinamika eksternal gerakan itu ya mengarah pada yang namanya perhatian masyarakat. Ya. Jadi jangan heran kalau gerakan-gerakan sosial yang akan terjadi itu melihat antusias ataupun apa ya respon dari masyarakat terhadap gerakan yang akan dilakukan. Contohnya misalnya kalau kita melakukan gerakan menolak suatu keputusan atau kebijakan tertentu, bagaimana ya respon masyarakat? Bagaimana ya perhatian masyarakat terhadap gerakan ini? Apakah masyarakat itu mendukung? Ya, apakah masyarakat itu memiliki keinginan yang sama ya kepada kita yang ingin melakukan gerakan sosial atau justru berbanding terbalik? Misalnya ada gerakan menolak harga minyak goreng mahal gitu ya. Kita berpikir nih, kira-kira kalau kita melakukan gerakan ataupun aksi menolak minyak goreng mahal, kira-kira masyarakat mensupport itu enggak ya gitu ya? Masyarakat itu berpihak kepada kita atau tidak? Artinya memancing ataupun mengarah kepada perhatian masyarakat luas. Dampak dari suatu gerakan ini dapat dilihat ataupun dinilai dengan kaitannya terhadap tujuan semula. Tujuannya apa? Apa yang ingin dimenangkan harus dinilai dengan apa yang mungkin dimenangkan. Nah, ini dinamika eksternal dari sebuah gerakan sosial. Nah, berikutnya ada 4 bentuk morfogenesis ya dari gerakan sosial. Mulai dari yang pertama ada potensi ideologis, ada potensi pengubah, potensi gerakan reorganisasi, dan potensi redistribusi. Tentunya semuanya ini berkaitan, bahkan bisa saling berkombinasi antara satu bentuk dengan bentuk yang lainnya, mengingat gerakan-gerakan sosial yang terjadi pada zaman modernitas ini sangat kompleks sekali penyebabnya. Ya, jadi gerakan-gerakan sosial yang terjadi di zaman modern ini bukan terjadi hanya karena satu ataupun dua akibat, hanya karena satu dua stimulus, tetapi notabene-nya berasal dari berbagai macam keadaan yang kemudian saling mempengaruhi, saling mendorong, saling melengkapi sehingga gerakan sosial itu tidak dapat tertahankan lagi. Ya. Nah, berikut nih ada dua alternatif dari morfogenesis tadi. Ya. Yang pertama, gerakan yang berasal dari bawah. Ini biasanya dengan adanya ideologi, nilai, norma yang baru menciptakan pola interaksi dan organisasi baru. Nah, ini ini alternatif yang pertama dari morfogenesis. Ada gerakan sosial yang berasal dari bawah dengan adanya ideologi, nilai, dan norma-norma yang baru, yang kemudian menciptakan pola interaksi dan organisasi yang baru yang diharapkan lebih baik dari pola interaksi dan organisasi yang ada sebelumnya. Berikutnya alternatif yang kedua, yaitu berjalan dari urutan terbalik.
ya, redistribusi sumber daya, peluang hidup, dan melaksanakan peluang baru untuk menciptakan pola interaksi yang baru. Ini dua alternatif dari morfogenesis yang tadi. Morfogenesis itu maksudnya adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi sosial. Ya, baik itu antar individu maupun antar kelompok yang menjadi kolektif, yang menjadi massa gerakan sosial tadi, yang menjadi jaringan. Nah, ini ada keadaan teori gerakan sosial. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita dapat melihat mengapa kemudian gerakan sosial itu justru menjadi lebih signifikan dan menonjol di era modernitas ini. Kita dapat melihat keadaan teori gerakan sosial ini dari beberapa teori yang ada. Mulai dari teori historisme, teori ortodok materialisme historis, teori modern, hingga kepada teori sistem. Nah, jadi teori-teori ini menjelaskan bagaimana keadaan gerakan sosial yang terjadi sampai hari ini. Tergantung dari masing-masing perspektif dan asumsi yang menjadi dasar dari setiap teori ini di dalam melihat suatu case ataupun studi kasus terhadap gerakan sosial yang terjadi. Untuk jembatan konseptualnya dari gerakan sosial yang terjadi di era modern dan dianggap sebagai kekuatan perubahan sosial, itu dapat kita lihat setidaknya dari 3 tokoh ini, ya, dari Bert Klandermans, dari Mayra Ferry, dan Frederick Miller, hingga kepada konsep-konsep gerakan sosial menurut Ralph Turner. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat mempelajari lebih lanjut ya tentang teori-teori ini di dalam melihat gerakan sosial khususnya di zaman modernitas. Ya, begitu juga dengan jembatan-jembatan konseptual dari tokoh-tokoh ini yang berbicara tentang bagaimana gerakan sosial itu bisa menjadi sebuah tindakan yang melahirkan social change, perubahan sosial. Nah, ini sekilas pembahasan di video ini ya tentang gerakan sosial sebagai kekuatan perubahan. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang teori-teori yang ada ini di dalam melihat gerakan sosial dan bagaimana tokoh-tokoh ini memberikan konsep ya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gerakan sosial di era modern ini. Ya. Baik, sekian video singkat penjelasan tentang tema perkuliahan kita hari ini. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang dapat kita raih bersama. Terima kasih, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.